Ya, masih bersama kami pemirsa, masih juga membahas mengenai tarik ulur izin mudik, masih sama Mbak Dita, Mas Gun-Gun juga, tapi kita akan ajak ke wilayah Kalimalang. Ini sudah ada rekan kami, Tiara Harahap, yang akan menginformasikan bagaimana kondisi terkini langsung dari checkpoint Kalimalang. Selamat pagi Tiara, silakan Tiara. Selamat pagi Ratih dan juga pemirsa. Sejak diberlakukannya larangan mudik pada 24 April lalu dan juga memasuki tahap kedua dari pembatasan sosial berskala besar pada 7 Mei 2020 lalu, ini memang untuk pantauan kami langsung dari checkpoint Kalimalang, ini petugas masih melakukan persiapan untuk melakukan pengecekan dan juga pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pada pagi hari ini. Dan untuk data terkini ini memang masih belum dilakukan rekapitulasi terkait berapa pelanggar yang diputarbalikkan untuk pada pagi hari ini. Namun dari data terakhir yang kami dapatkan, Ratih dan juga pemirsa, per tanggal 9 Mei 2020 kemarin, ini memang sudah ada sebanyak 22 kendaraan yang terpaksa diminta untuk berputar arah kembali ke Jakarta, begitu karena diindikasikan akan melakukan perjalanan mudik sebagaimana yang telah dilarang oleh pemerintah dan diberlakukan sejak 24 April lalu. Dari ke-22 ini didominasi oleh kendaraan roda 2 begitu, yang dimana terdiri dari 18 kendaraan roda 2 dan juga untuk 4 kendaraan lainnya ini adalah kendaraan roda 4. Sementara itu untuk pelanggar yang tidak menggunakan masker sendiri ini adalah sebanyak 12 kendaraan. Dan juga seperti yang Anda saksikan untuk pantauan terkini, Ratih dan juga pemirsa, di titik tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di perbatasan Jakarta Timur mengarah ke Bekasi begitu ya, masih cenderung lengang pada pagi hari ini, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami pun tadi juga sempat melihat adanya angkutan umum yang beroperasi begitu. Meskipun tetap beroperasi, ini mereka sepertinya untuk kesadarannya sendiri sudah mulai meningkat karena untuk penumpangnya sendiri ini sudah menerapkan aturan-aturan PSBB yang berlaku. Sementara untuk hasil dari evaluasi dari pemberlakuan PSBB sebelum-sebelumnya, ini berdasarkan informasi yang kami terima, memang dari 24 jam ini untuk jam-jam yang ramai pelanggar begitu adalah pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ke atas begitu. Jadi nanti setelah buka puasa ini biasanya untuk penjagaan ini lebih diperketat karena dari data ini menunjukkan jumlah pelanggar ini meningkat di malam hari. Sementara itu Ratih dan juga pemirsa, untuk pemeriksaan yang dilakukan sendiri sama seperti yang dilakukan di hari-hari sebelumnya, di mana untuk pengguna ataupun pengendara roda 4 ini diminta untuk tetap membuka kaca setiap kali melewati titik pos PSBB. Kemudian juga petugas ini meminta begitu identitas dan juga melihat barang bawaan serta kapasitas dari kendaraan yang melintas. Selain dari tempat kami mengabarkan saat ini, Ratih dan juga pemirsa, ada pula 3 titik di Bekasi kota lainnya seperti di Harapan Indah, kemudian juga di Bantar Gebang, dan juga di depan perempatan Super Indo Bekasi. Dan hingga kini memang untuk petugas yang masih dikerahkan di titik tempat kami mengabarkan saat ini, yakni memang terdiri dari sebanyak 15 personil tim gabungan dari TNI, Polri, dan juga Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan. Sementara itu yang dapat kami informasikan dari Kalimalang, kembali ke studio Kamaratih dan juga Arif Adil. Baik, terima kasih Tiara Harahap melaporkan langsung dari checkpoint Kalimalang. Tetap juga jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Kita langsung ke Mas Gun ya. Ya. Ini kan tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Dita ya. Kalau dari sisi Mas Gun, apakah nanti implementasinya bisa lancar? Kemudian apa poin-poin yang menjadi perhatian Mas Gun? Jadi gini, saya melihat sebenarnya dari sisi komunikasi ya, itu prinsip komunikasi itu kan harus dipahami oleh halayak luas, kemudian tidak menimbulkan kebingungan. Selain juga titik tekannya pada 2 hal. Pertama soal narasi komunikasi kebijakan, itu penting sekali tuh, karena itu akan menstimulasi pemahaman publik. Narasi komunikasi itu menjadi urgent. Kemudian yang kedua adalah koordinasi. Ini menyangkut information role nanti, peran-peran informasi. Contoh narasinya dulu Mas kayak gimana? Oke, contoh misalnya soal narasi itu kan ada substansi beberapa peraturan dari pemerintah yang menurut saya harus disinergikan satu sama lain, dan itu kemudian dikomunikasikan ke publik secara jauh lebih terinci dan jauh lebih jelas. Contoh misalnya, saya kasih contoh konkret.
ada Permenkes misalnya nomor 9 tahun 2020 di pasal 13 ayat 1 itu kan jelas bunyi itu membatasi moda transportasi. Itu pedoman loh, pedoman pembatasan sosial berskala besar. Kemudian seingat saya Permenhub itu sudah keluar, ada Permenhub 18 dan Permenhub 25. Itu bunyinya, saya udah membaca dua Permenhub itu kan label atasnya ada pengendalian transportasi. Dan orientasinya sebenarnya pada 3 hal kan. Pengendalian transportasi di semua wilayah, itu stressing point pertama. Kemudian pengendalian transportasi di zona atau di daerah yang PSBB ya. Ini kan tentu harus juga menjadi sebuah narasi yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah soal pengendalian transportasi hubungannya dengan mudik 1441. Ini kemudian muncul lagi Permenhub 25 dan tentu orang akan mengaitkan juga dengan surat edaran dari gugus tugas. Seingat saya surat edaran nomor 4 tahun 2020. Nah ini kan menyangkut hal yang kedua nanti, misalnya soal koordinasi dan hubungannya dengan information role, peran informasi. Misalnya nih soal membatasi moda transportasi, ya kan udah jelas eksplisit tuh kalau mengacu ke Permenkes. Tiba-tiba misalnya kalau ditarik, orang dengan kasar mendengar pernyataan atau public statement kemarin Menteri Perhubungan itu bisa salah tafsir tuh. Iya, multi tafsir. Iya kan, yang soal bahwa ada kelonggaran kan soal moda transportasi sejak tanggal 7 Mei itu. Nah ini kemudian bisa polisemi istilahnya dalam komunikasi, bisa multi makna, bisa multi tafsir. Seharusnya kemudian kalau kita runut ke substansinya sebenarnya kan kembali ke protokol kesehatan seperti tadi Mbak Adita sampaikan. Jelas eksplisit tadi Mbak Adita di awal sebut bahwa mudik tetap dilarang. Tetapi ketika misalnya informasi lebih dulu muncul soal misalnya pernyataan Pak Menhub ya, moda transportasi dibuka lagi tanggal 7, artinya kan ada kelonggaran. Sementara kemudian ada ekspektasi publik jutaan orang ingin mudik gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kita semua energi positif bangsa ini sedang diarahkan pada satu hal yang sama, yaitu soal percepatan pengendalian COVID-19. Nah, di situ ada apa namanya ekspektasi yang tinggi masyarakat yang biasa mudik setiap akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, interpretasi terhadap public statement pejabat publik yang kemudian bisa saja salah tafsir. Karena apa? Pernyataannya riskan untuk mungkin dipelintir, atau pernyataannya itu sangat riskan atau untuk dijadikan alasan di lapangan. Atau itu kemudian justru punya problem di tingkat implementasi di lapangan seperti Mas Arief tadi sampaikan. Tidak mudah misalnya nih di Permenhub 18 saja soal misalnya sepeda motor misalnya ya, yang berbasis aplikasi misalnya. Atau kemudian sepeda motor tidak boleh membawa orang gitu. Itu dalam prakteknya banyak sekali kemudian melahirkan problem di tingkat implementasi karena masih banyak kok sepeda motor yang berboncengan menarik juga. Berboncengan, kemudian juga misalnya sepeda motor berbasis aplikasi yang bukan hanya mengirim barang, prakteknya kan di situ. Kalau Mas Gun Gun melihat kultur bangsa kita misalnya, bagusnya disampaikan kalimat-kalimat yang seperti apa sih gitu? Ya kalau yang tegas-tegas saja kah, atau yang bersayap kah, atau yang sebagainya? Kalau bahasa komunikasi kebijakan itu menurut saya harus clear, harus jelas. Indikatornya harus jelas, sanksinya harus jelas. Karena kalau kemudian bahasa komunikasi kebijakan itu polisemi seperti tadi, atau koordinasinya kurang antar sektor, misalnya antara Kementerian Kesehatan, gugus tugas, Kementerian Perhubungan, itu sulit mengendalikan implementasi lapangan yang sangat teknis di bawah. Contoh misalnya kepolisian tuh di darat, kemudian juga orang-orang di maskapai, di bandara, dan lain-lain. Itu menurut saya akan mengalami yang disebut dengan chaosnya informasi. Bahasa tegas, bahasa jelas, bahasa clear itu yang harus dihindari dalam bahasa komunikasi kebijakan itu namanya equivocal communication. Komunikasi yang dibikin samar, bersayap. Kemudian bisa menyembunyikan apa namanya makna yang kemudian orang bisa juga memberi makna-makna tertentu yang sebenarnya tidak dimaksudkan. Termasuk di kebijakan yang ini? Iya, menurut saya berpotensi kalau saya tentu berpikir yang jauh lebih ideal.
ketika misalnya soal moda transportasi itu, sebaiknya ketika misalnya memang sudah ada surat edaran nomor 4 ya dari gugus tugas, Pak Doni duluan nih yang muncul bahwa ada catatan khusus beberapa orang yang diberi diskresi gitu ya untuk kemudian bergerak mobile dari satu tempat lain. Nanti teknisnya baru pada kementerian-kementerian. Baru kemudian Kementerian Perhubungan itu memperkuatnya narasi itu, tapi tetap narasinya pada pengendalian. Anda mengharapkan ini satu komando sebetulnya? Menurut saya information leadership itu yang paling pokok. Kita dengarkan mungkin juga apa penjelasan soal ini oleh Mbak Adita ya. Mbak Adita masih bersama kami ya Mbak ya. Nanti di segmen berikutnya kita akan hadirkan Mbak Adita usai jeda berikut.